Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan, kenikmatan, perlindungan dari segala keburukan kepada kita di mana saja kita dan keluarga kita berada. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada para media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua tentang adab. Dan kita masih akan terus menyempurnakan pembahasan tentang adab terhadap orang kafir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apabila ada orang kafir yang bersin, lantas dia memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan hamdalah atau tidak mengucapkannya, maka termasuk adab kepadanya tatkala bersin adalah mengucapkan doa hidayah untuknya. Kemudian dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kondisinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Daud dalam kedua kitab sahih mereka berdua dengan sanad yang jayyid dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari
radhiyallahu anhu, ia mengatakan, kana al-yahudu yata'atasuna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam yarjuna an yaqula lahum yarhamukumullah fayaqulu yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Rawahu Tirmidzi wa Abu Daud. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang mengatakan, dahulu ada orang-orang Yahudi yang pura-pura bersin di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berharap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan untuk mereka, yarhamukumullah, semoga Allah merahmati kalian. Fayaqulu, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan atau membaca, yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki kondisi kalian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini termasuk adab kepada orang kafir. Dan kalau mereka bersin sengaja atau tidak sengaja, membaca hamdalah ataukah tidak membaca alhamdulillah, maka adalah mendoakan hidayah untuk mereka, mendoakan hidayah, dan kemudian semoga dengan itu akan Allah perbaiki kondisi mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mengapa orang kafir tidak boleh didoakan kerahmatan? Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, karena sesungguhnya orang-orang kafir, saat mereka kafir, mereka tidak mendapatkan rahmat Allah yang khusus. Karena doa kerahmatan itu mengandung doa kerahmatan yang khusus, yaitu kerahmatan yang terkait dengan kasih sayang Allah yang khusus berupa hidayah Islam, berupa hidayah iman, berupa hidayah Islam dan berupa hidayah iman. Begitu juga mereka tidak mendapatkan ketenangan di atas dasar iman mereka, karena mereka tidak beriman. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, inilah sebabnya mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendoakan untuk orang kafir dengan doa kerahmatan, yarhamukumullah, ketika bersin. Demikian pula orang kafir yang wafat, maka sesungguhnya dia adalah orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena mati di atas kekufuran dan kekafiran. Orang yang mati di atas kekufuran alias kekafiran, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang celaka. Mereka akan mendapatkan kecelakaan. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah berfirman yang artinya, dan siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, maka sekali-kali tidak akan diterima apa saja kebaikan darinya, dan kelak di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi.
orang-orang yang jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada doa kerahmatan untuk orang yang mati di atas kekafirannya. Dalam ayat yang lain dalam surah Ali Imran ayat 91 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam kondisi kafir, maka sekali-kali tidak akan diterima dari salah seorang di antara mereka emas sepenuh bumi walaupun mereka menebus dengannya. Merekalah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih dan mereka tidak mendapatkan penolong pun. Satu penolong pun. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 161 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam kondisi kafir, merekalah orang-orang yang mendapatkan kutukan Allah, laknat Allah, laknat malaikatnya dan semua manusia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sementara lawan dari laknat atau kutukan tersebut adalah rahmat. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak layak orang-orang kafir dalam kondisi kafir mereka atau orang kafir yang mati di atas kekafiran mereka itu mendapatkan doa kerahmatan, doa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ya mereka malah mendapatkan ya kutukan Allah, sebaliknya yaitu kutukan Allah yang mereka dapatkan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah berikutnya, yang pantas untuk mereka adalah doa hidayah ketika mereka masih hidup. Dan ini dibolehkan serta dibenarkan karena memang Nabi SAW yang mencontohkan demikian. Rasulullah SAW mendoakan mereka, yahdikumullah, semoga Allah ya memberikan hidayah kepada kalian. Itu doa hidayah agar mereka mendapatkan hidayah Islam, hidayah iman. Demikian. Sebagaimana juga Nabi SAW itu mengharapkan hidayah juga kepada umat-umat beliau yang masih kafir. Sebagaimana beliau mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada bangsa Taif dan keturunannya tatkala beliau diusir dari kota Taif dalam kondisi beliau dizalimi, disakiti. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pantas bagi mereka. Doa yang pantas bagi mereka adalah doa hidayah. Yang dengan hidayah itu maka akan Allah perbaiki kondisi mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah SAW mensyariatkan untuk menggandingkan antara doa hidayah dengan doa perbaikan kondisi tatkala mereka bersin.
yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki kondisi kalian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di antara adab terhadap orang kafir adalah tidak memulai dengan salam, yaitu tidak mengucapkan salam kepada mereka, tidak memulai mengucapkan salam kepada mereka. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya dalam pembahasan kitab salam, begitu juga Imam Abu Daud dalam kitab sunannya dalam pembahasan kitab adab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Janganlah kalian memulai orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan salam, yaitu memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang sesungguhnya bila Yahudi dan Nasrani saja ini dilarang oleh Nabi SAW untuk mengucapkan salam kepada mereka, tentunya orang-orang kafir yang lainnya dari agama-agama yang lainnya, dari pemeluk agama-agama yang lainnya, itu lebih utama untuk tidak dimulai mengucapkan salam kepada mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena orang Yahudi dan Nasrani adalah ahlul kitab yang mendapatkan kitab, yang sesungguhnya andaikan mereka berpegang teguh dengan kitab suci mereka, mereka akan bisa masuk ke dalam agama Islam. Tentunya kitab suci yang asli sebagaimana turunnya dahulu. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah orang yang sesungguhnya sangat dekat dengan Islam, karena memang diajarkan dalam kitab suci mereka yang masih asli tersebut untuk menerima ajaran Islam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun Nabi SAW melarang umat Islam untuk mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab. Maka tentu lebih utama larangan ini diberlakukan untuk diucapkan salam kepada orang-orang kafir di luar Islam selain dari agama Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun apabila salah seorang di antara mereka, orang-orang kafir tersebut, mengucapkan salam kepada salah seorang kaum muslimin atau orang-orang Islam, maka ketahuilah di sini ada anjuran untuk membalas salam. Ya. Ada anjuran untuk membalas salam, namun dengan balasan berupa ungkapan wa'alaikum saja, tidak lebih daripada itu. Tidak ditambah dengan assalam, tapi dengan ucapan wa'alaikum saja. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya, begitu juga Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza sallama 'alaikum ahadun min ahlil kitabi faqulu wa 'alaikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu mengucapkan kepada kalian salam, maka ucapkanlah kepadanya wa'alaikum. Wa'alaikum. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini merupakan bentuk membalas penghormatan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha.
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya apabila kalian diberi penghormatan dengan sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Surah An-Nisa ayat 86. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita diberikan penghormatan berupa doa oleh orang kafir kepada kita, maka balas. Dan yang setimpal dan semisal adalah dengan ungkapan wa'alaikum saja. Wa'alaikum, demikian, ya. Dan itu diberlakukan bagi seluruh orang kafir, bukan saja ahlul kitab. Hanya saja di sini Rasulullah menyebutkan ahlul kitab. Tapi berlaku juga untuk orang-orang kafir yang lainnya bila mengucapkan salam kepada kita. Maka balas salam tersebut dengan wa'alaikum saja. Dan atas kalian, begitu. Tidak perlu dan tidak boleh mengucapkan wa'alaikumussalam dan atas kalian juga keselamatan. Sebagaimana tidak boleh dilarang dan tidak boleh serta dilarang untuk mengucapkan salam kepada mereka, assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya seseorang dalam kondisi kafirnya, maka dia tidak selamat. Maka ini tidak sesuai. Ini tidak sesuai. Orang yang dalam kondisi kafir sesungguhnya tidaklah selamat. Tidaklah dalam kondisi damai, tidaklah dalam kondisi kesentosaan, tidak mendapatkan ketenangan atas dasar keimanan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Orang kafir maka dia tidak selamat sesungguhnya dalam kondisi kafirnya tentunya. Maka tidak ada doa keselamatan untuknya, sebagaimana juga tidak ada doa kerahmatan untuknya, yang sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adab kepada orang kafir, ya. Adab kepada mereka demikian. Jangan kita ucapkan salam kepada mereka. Bila mereka mengucapkan salam kepada kita, maka kita membalasnya dengan wa'alaikum saja, ya, wa'alaikum, demikian, seperti itu. Tidak ditambah dengan salam, wa'alaikumussalam, ya. Karena tidak ada keselamatan bagi mereka, ya, tidak ada keselamatan bagi mereka. Dan merupakan kedustaan bila kita katakan wa'alaikumussalam atau assalamualaikum. Itu kedustaan, ya. Kenapa? Karena orang kafir berdasarkan keyakinan kita itu tidaklah selamat dalam kondisi kafirnya. Demikian. Dan dia dalam kondisi, ya, tidak mendapatkan keislaman. Karena Islam itu adalah agama yang salam, yang membawa kepada keselamatan. Sementara mereka bukanlah berada di atas agama Islam. Begitu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adab yang harus, ya, kita perhatikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana bisa orang-orang kafir itu selamat dalam kondisi kafirnya, sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka itu berada di dalam neraka jahanam. Allah berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, ini semuanya orang-orang kafir, yaitu orang yang berada di luar agama Islam. Lalu Allah merinci, menjelaskan secara rincian min ahlul kitab, dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik lainnya, agama-agama yang lainnya selain ahlul kitab.
Mereka itu finari jahannam khalidina fiha. Mereka berada dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah makhluk yang terburuk. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Demikian, maka tidak ada keselamatan bagi mereka. Ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak ada doa keselamatan, doa kerahmatan untuk mereka. Ya. Begitu juga tidak ada doa ampunan untuk mereka karena mereka tidak diampuni. Ya. Mereka tidak akan diampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 84. Surah At-Taubah ayat 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusalli ala ahad minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensolati salah seorang di antara mereka. Itu salat jenazah yang ada doa kerahmatan, doa ampunan, ya. Yang telah mati selamanya, janganlah kamu mensolati mereka dan janganlah kamu berdiri di atas kuburannya. Maksudnya janganlah kamu berdiri di atas kuburannya untuk mendoakannya. Sesungguhnya mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam kondisi fasik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian. Ya, Nabi saja dilarang. Begitu juga larangan berikutnya di dalam surah At-Taubah ayat 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin-nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah pantas, tidaklah boleh, tidaklah layak bagi Nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, orang-orang yang mati dalam kondisi musyrik, kafir. Walaupun mereka itu adalah karib kerabat mereka, setelah jelas bahwasanya mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adab ya kepada orang kafir. Ya, tidak memulai dengan salam, tidak mendoakan ya kerahmatan, ya. Tidak mendoakan keselamatan, tidak mendoakan ampunan, demikian ya. Namun ketika mereka bersin, kita dianjurkan untuk mendoakan ya hidayah untuk mereka, mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah Allah dan dengan itu diperbaiki kondisi mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mereka ya mengucapkan salam kepada kita, maka balaslah ya dengan waalaikum saja. Baik. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, yang ingin bertanya. Silakan hubungi nomor layanan kami. Bila ingin langsung menelpon, maka silakan hubungi nomor layanan kami 0812 12 12 88 34. Di nomor yang sama Anda bisa mengirimkan pertanyaan lewat tulisan chatting WhatsApp. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk.
Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, anak saya yang pertama masih umur 1 tahun setengah, 1 tahun 6 bulan. Yang kedua baru berumur 1 minggu. Yang kedua itu baru berumur 1 minggu. Apakah boleh istri saya menyusui kedua anak saya ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang tua yang saleh dan salihah bagi anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Tentunya pertanyaan ini bisa ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi syar'i. Yang kedua adalah dari sisi medis. Dari sisi syar'i, saya pribadi belum pernah mendapatkan larangan seorang wanita yang menyusui itu dilarang untuk menyusui dua anaknya. Yang kedua anak tersebut adalah anak-anak yang masih dalam usia menyusu. Tadi disebutkan di sini anak yang pertama usianya adalah 1,5 tahun, kemudian yang kedua adalah 1 minggu. Maka keduanya ini adalah anak-anak yang masih dalam usia menyusu. Saya pribadi belum pernah mendapatkan larangan, ya, seorang ibu yang menyusui itu menyusui dua anaknya. Baik ya. Jadi secara syar'i saya jawab bahwasanya saya belum pernah mendapatkan larangan tersebut. Maka hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh atau ya tidak ada larangan. Demikian, ya. Bahkan bisa jadi kembali kepada hukum asal menyusui itu. Yang satu pendapat mengatakan bahwasanya itu adalah hak anak, yang menjadi kewajiban bagi sang ibu, demikian. Ada yang berpendapat itu adalah hak ibu, ya, demikian. Itu wanita yang menyusui tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak masalah secara syar'i, wallahu taala alam. Kemudian dari secara medis, maka barangkali pertanyaan ini salah bila diarahkan kepada saya, karena saya bukan ahli medis. Namun setidaknya mudah-mudahan saya tidak salah dalam menjawab ini. Walaupun saya tidak mewakili para ahli medis, ya barangkali ada hubungannya dengan sisi syar'inya, yaitu dari sisi kemampuan. Ya, dari sisi kemampuan sang ibu yang menyusui tersebut, yaitu istri sang penanya ini. Apakah sanggup untuk menyusui dua bayinya? Ya. Jika sanggup, maka saya sarankan lanjutkan. Karena tentunya bayi, ya, itu sangat butuh dengan ASI ibunya untuk tumbuh kembang. Demikian pula, ya, untuk makanan dan gizi bagi sang bayi tersebut, karena ASI adalah makanan yang penuh gizi yang sangat, ya, cocok untuk bayi-bayi, anak-anak yang masih dalam usia menyusu, yaitu 2 tahun kurang, ya, 2 tahun ke bawah. Nah, seperti itu, ya. Hanya saja ini dilihat dari kemampuan sang ibunya yang menyusui tersebut, karena dia harus menyusui 2 bayi, ya. Ya setidaknya barangkali dia tidak perlu menggendong sang istri atau sang ibu yang menyusui, tidak perlu menggendong sang bayi, ya, karena memang bila menggendong itu berat.
bisa sambil berbaring, ya ini lebih memudahkan barangkali, ya. Dan tentunya sang ibu yang menyusui ini atau istri sang penanya ini hendaknya banyak menjaga, ya, kesehatannya dengan cara mengkonsumsi makanan yang cukup gizi, ya, karena mungkin sangat, ya, potensi untuk cepat lapar. Ya, coba bayangkan yang menyedot, ya, saripati makanan yang dikonsumsi oleh istri tersebut itu ada dua, yaitu dua bayinya, ditambah lagi dia sendiri butuh kepada, ya, asupan gizi. Demikian, ya, tubuh sang istri yang menyusui ini butuh asupan gizi, dua bayinya juga butuh kepada asupan gizi, ya. Maka ini harus diperhatikan, ya, kesehatannya, kecukupan asupan gizinya, demikian, seperti itu, ya. Namun apabila tidak mampu dan tidak kuat, maka yang di sini barangkali jangan dipaksakan, ya, tidak perlu dipaksakan. Maka pilih yang kecil, bayi yang kecil untuk disusui, bukan bayi yang besar tentunya, ya. Karena tentunya apabila dua-duanya tidak ada masalah untuk, ya, menyusu, dalam menyusu maksudnya. Namun permasalahannya adalah sang ibu bagi dua anak bayi tersebut yang tidak sanggup, harus memilih salah satu, maka, ya, pilih yang kecil untuk disusui dan yang besar bisa diberikan susu pendamping atau makanan pendamping. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah boleh memotong kuku anak bayi yang baru lahir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan untuk saudara kita yang baru mendapatkan anak ini dengan doa barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyudda wa ruzikta birrah. Walaupun dalam satu pendapat doa atau hadis yang memuat doa ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Namun wallahu taala alam, saya condong ini hadisnya adalah hasan, ya. Baik, ya. Memotong kuku anak bayi yang baru lahir. Jawabannya boleh. Bahkan bisa jadi, ya, mustahab, dianjurkan apabila ternyata ada potensi kuku tersebut akan melukai kulit sang bayi, karena sangat mungkin dia akan bergerak, ya, seperti menggaruk, ya, atau bergerak yang dia tidak mengetahui bahwasanya ini kukunya, ya, mungkin sangat tajam, ya, walaupun lembut, tapi dalam kondisi dia kering dan kulit bayi itu sangat lembut, itu bisa melukai. Oleh karenanya, nah, ini bisa dipotong. Bahkan itu bisa, ya, dianjurkan, mendapatkan pahala ketika melakukannya. Demikian, ya. Wallahu ta'ala alam. Saya pribadi tidak pernah mendapatkan juga, saya tidak mendapatkan adanya larangan memotong, ya, kuku bayi, ya. Demikian. Bahkan, ya, seperti yang kita katakan tadi, sangat potensi kuku bayi itu melukai kulit dirinya, kulit sang bayi tersebut. Maka, ya, dianjurkan untuk dipotong agar tidak melukai. Maka di sini ada, ya, kandungan pahala, ada muatan pahala padanya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Bismillah, izin bertanya mengenai sholat isyraq atau sholat syuruk.
yang saya pernah baca, pahala salat ini seperti haji dan umroh secara sempurna. Apakah berlaku juga untuk salat subuh di rumah? Karena saya baca terjemahannya, siapa saja yang salat subuh berjamaah di masjid, kemudian ia duduk dan berzikir hingga matahari terbit, lalu ia mengerjakan salat seperti ini, maka pahalanya seperti haji dan umroh sempurna-sempurna. Apakah ini berlaku juga untuk salat subuh di rumah? Mohon penjelasannya. Mohon penjelasannya. Baik, dalam hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Baik, sebentar. Bismillah. Baik ya, untuk jawaban untuk pertanyaan ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha ila tulu'il fajri hatta tatlu'al fajru hatta tatlu'al syamsu summa shalla rak'ataini kana lahu ka ajri hijjatin wa umratin tamatan." Hadisnya hadis riwayat Tirmidzi. Dan ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Man shallal ghadata fi jama'atin." Siapa saja yang salat subuh dalam kondisi berjamaah. Tidak disebutkan di sini di masjid, tapi berjamaah. Summa qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullaha, berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Mengingat Allah di sini bisa jadi dua, yaitu dia berzikir dengan zikir pagi, ya, sampai terbitnya matahari. Bisa juga zikir di sini maksudnya adalah membaca Al-Quran, karena sesungguhnya, ya, Al-Quran apabila dibaca ini merupakan bentuk zikir juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga termasuk zikir adalah duduk di majelis ilmu. Karena sesungguhnya majelis ilmu disebut juga dengan majelis zikir. Karena sesungguhnya majelis ilmu ini sedang menyebutkan, ya, tentang pembahasan Allah atau hukum-hukum Allah atau hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Nah, itu dilakukan sampai terbitnya matahari. Kemudian sholat 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh sempurna. Baik. Berdasarkan hadis ini, maka tidak perlu, maksudnya tidaklah harus sholatnya di masjid. Karena bisa jadi seseorang tersebut, seorang laki-laki, dalam kondisi dia hujan di wilayahnya, sehingga itu menghalanginya untuk sholat ke masjid, ya, menghalanginya untuk sholat ke masjid, hujan, atau dalam kondisi dia sakit, atau bagi para wanita yang memilih sholat yang paling afdol yaitu sholat di rumahnya, maka
bisa berlaku hadis ini, tapi hanya saja fi jama'atin, yaitu dalam kondisi berjamaah. Jadi ketika seorang laki-laki yang terhalang ada udzur syar'i untuk ke masjid karena sakit atau karena hujan atau penghalang yang lainnya, atau wanita yang memilih sholat di rumah, maka hendaknya berjamaah dengan orang yang di rumah. Nah setelah itu penuhi berikutnya adalah duduk berzikir sampai terbitnya matahari, demikian ya. Nah itu bisa memilih zikir pagi yang lumayan banyak itu, atau ditambah dengan membaca Al-Quran. Begitu juga ya bisa sambil mendengarkan kajian, demikian ya. Maka ini terhitung telah memenuhi ya syaratnya untuk bisa mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Tapi dengan syarat setelah itu salat 2 rakaat ya setelah terbitnya fajar, demikian. Setelah terbitnya matahari, demikian ya. Wallahu taala alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Maaf, mau bertanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya karena istri tidak mau sholat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban untuk pertanyaan ini adalah dengan merinci. Yang pertama adalah bila sang penanya termasuk orang yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salati, sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan salat. Dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan yang lainnya juga, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, al ahdu alladzi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafara. Sesuatu yang diketahui sebagai pembeda antara kita dengan mereka, kita maksudnya adalah orang muslim, adapun mereka adalah orang kafir. Sesuatu yang diketahui sebagai pembeda antara kita orang Islam dengan mereka orang kafir adalah salat. Maka siapa saja yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kufur. Bila sang penanya ini menganggap bahwasanya kufur di sini adalah kufur akbar, keluar dari Islam, maka seorang istri yang dia meninggalkan sholat maka bisa jatuh kepada kafir menurut pendapat ini tentunya. Artinya murtad, keluar dari Islam. Artinya murtad, keluar dari Islam. Maka tentunya seorang suami tidak boleh beristrikan seorang yang murtad, ya, sehingga dengan sendirinya itu putus ya hubungan suami istri, demikian ya. Baik ya, karena murtad hukumnya berbeda dengan ahlul kitab ya, Yahudi dan Nasrani. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah bila sang penanya, ini yang kedua, apabila sang penanya berpendapat bahwasanya seseorang yang meninggalkan sholat
karena meremehkan, tidak kafir, tapi telah melakukan kekufuran yang merupakan dosanya lebih besar ketimbang dosa berzina, dosa minum minuman keras, dosa selingkuh, dosa berjudi, dosa riba, dan dosa-dosa di bawah derajat dosa meninggalkan sholat. Hanya saja tidak kafir. Maka ini kembali kepada sang suami. Ya. Silakan bagi sang suami, ya, apakah dia ingin menceraikan ataukah tidak. Ya, itu kembali kepada pilihan sang suami. Jika memang sang istri sulit untuk diajak untuk taat kepada Allah, maka silahkan, ya, sang suami memilih antara menceraikan ataukah tidak. Ya, tentunya saya pribadi mendorong sang suami pertama untuk sabar terlebih dahulu, karena barangkali ada proses yang belum ditempuh, yaitu memberikan wejangan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan kedurhakaannya, maka berilah wejangan kepada mereka, nasihat. Ya, sampaikan kepada sang istri, ya sayang, bila engkau tinggalkan sholat, sesungguhnya itu bentuk kekufuran yang lebih besar dosanya ketimbang dosa berzina, selingkuh, dosa minum minuman keras, dosa berjudi, dan seterusnya. Demikian. Sampaikan, sayang, bila engkau tinggalkan sholat, maka sesungguhnya Allah berhak untuk mengadabmu di neraka Saqar, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Allah mengabadikan pembicaraan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Yang penghuni surga bertanya kepada orang-orang yang dalam neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka Saqar? Qalu, mereka mengatakan, "Lam nakum minal musallin." Kami tidak termasuk orang yang sholat. Demikian. Begitu, sampaikan. Nasihati terus. Ya, demikian. Kalau juga belum mau mendengar, ya, maka coba ya kirimkan video-video tentang ancaman-ancaman meninggalkan sholat, motivasi untuk ya sholat, demikian. Begitu. Atau tulisan artikel-artikel yang ringkas tentang sholat. Kalau juga tidak, maka ini kembali, ya silahkan, ya kembali kepada pilihan sang suami, antara menceraikannya atau tetap memilihnya menjadi istri. Ada sisi bahaya memang kita dapatkan bagi ya seorang suami yang mempertahankan istri seperti ini, yaitu tindakan seperti ini akan dicontoh oleh anak-anak, ya. Dan biasanya kalaulah seorang wanita tidak mau sholat, dengan cara itu tampak dia ini adalah mengabaikan hak Allah, zat yang menciptakannya, yang banyak kebaikannya kepada dirinya. Maka ini tentunya wanita seperti ini dia tentunya akan lebih mudah untuk mengabaikan hak-hak suaminya. Nah, seperti itu. Hak Allah saja yang banyak kebaikannya kepada dia, yang menciptakan dia, memberikan rezeki kepada dia, itu diabaikan, apalagi hak suaminya. Demikian, ya. Maka ini kembali kepada ya sang suami. Wallahu taala a'lam.
Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya kita menghadiri undangan walimah yang ada musiknya? Mohon pencerahannya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila sebuah undangan seorang muslim kepada muslim yang lainnya diarahkan, maka sesungguhnya hukum asalnya adalah wajib untuk memenuhinya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, haqqul muslimi 'alal muslim khamsun, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5, di antaranya wa ijabatud da'wati, memenuhi undangan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Namun kewajiban ini menjadi batal bila ada kemaksiatan di dalamnya, seperti ada minuman keras yang beredar dan dituangkan, diminum, atau ada musik-musik seperti ini. Karena sesungguhnya musik adalah haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna aqwaman min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Kalau akan datang orang-orang dari umatku ini yang mereka itu menghalalkan kemaluan, menghalalkan sutra bagi laki-laki dan menghalalkan minuman keras serta menghalalkan alat-alat musik, demikian. Jadi haram itu alat-alat musik, sebagaimana haramnya adalah minuman keras. Seperti itu ya. Hanya saja haramnya tersebut apabila tentunya dimainkan dan dimiliki, demikian ya. Oleh karenanya setidaknya bisa disiasati dengan cara seperti ini, yaitu hadir di waktu-waktu di mana musik itu tidak sedang dimainkan. Ya. Seperti contohnya ketika di malam hari barangkali sudah selesai musik tersebut. Di sebagian wilayah atau daerah itu ada yang musik-musiknya sampai sore saja, menjelang maghrib sudah berhenti. Dan pada umumnya waktu-waktu sholat mereka berhenti. Maka datanglah ketika waktu-waktu menjelang sholat seperti ini, ya. Nah, ketika datang, ya segera untuk menyelesaikan, mungkin makan atau sekedar datang, lalu setidaknya ketemu dengan orang yang mengundang. Ya, berbicara sebentar lalu silahkan kembali. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah Ustaz, izin bertanya, qadarullah kakek saya sedang sakit parah dan ibu saya di sini ingin segera pulang untuk menemuinya. Sementara ibu saya melarang saya untuk ikut pergi dengan dirinya karena faktor biaya tiket penerbangan. Dan saya di sini bersikeras untuk menemani safarnya. Bagaimana hukumnya apabila ibu saya tetap kekeh untuk pulang sendiri tanpa mahram? Jazakallahu khairan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Wala tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin." Tidak boleh seorang wanita safar tanpa mahramnya. Maka dampingi tetap ibu ya untuk safar dengan mahram, pulang ya dengan pesawat ya bersama dengan mahram. Ya mungkin barangkali tinggal diberikan penjelasan yang menenangkan sang ibu, untuk biaya jangan difikirkan, demikian seperti itu. Ya mungkin sang ibu tahu ini akan menjadi berat karena ya masalah biaya, tapi sampaikan bahwasanya biaya itu tidak perlu difikirkan karena dia yang menanggung, bukan ibu yang menanggung, yaitu sang penanya ini menanggung. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki begitu ya.
Karena memang yang kita dapatkan begitulah orang tua, begitu perhatian dengan kita, tidak ingin memberatkan. Sehingga dia menolak sesuatu yang sangat memberatkan anaknya. Begitu. Tapi sesungguhnya perlu edukasi, yaitu penyampaian yang dengan kelemah lembutan tentunya. Dan penuh penghormatan. Disampaikan bahwasanya ya kepada ibu, ya mama, ya untuk tidak perlu memikirkan tentang biaya, ya seperti itu. Dan insya Allah sampaikan tidak merasa berat begitu. Tapi ingat ya, biaya tersebut ya bukan ditanggung oleh ibu. Kalau ibu juga yang menanggungnya tentunya adalah berat bagi ibu. Ya, oleh karenanya di sini setidaknya ya ringankan beban ibu dari sisi pikirannya, ya. Begitu juga dirinya untuk tidak menanggung biaya kepulangan ya dia yang disertai dengan anaknya. Demikian seperti itu ya. Baik, nah seperti itu. Ini sekedar disampaikan ya, diberikan pemahaman demikian. Insyaallah taala penolakan sang ibu tersebut sebenarnya dikarenakan ya sayangnya ia kepada anaknya, tidak ingin merepotkan anaknya, ya tidak ingin menambah beban anaknya. Maka sang anak pun harus mampu untuk memberikan ya penjelasan yang menenangkan sang ibu, yang tentunya dengan bahasa kelemah lembutan, bahasa penghormatan dan kehormatan ya kepada sang ibu ya. Seperti itu, agar ibu tersebut ya itu memaklumi ya, tidak berat. Nah, seperti itu ya. Maka sampaikan ya bahwasanya ini tidak memberatkan ya, dan ini akan ditanggung, dan insya Allah mudah-mudahan akan banyak kebaikan. Setidaknya sampaikan bahwasanya ya bisa juga untuk menambah kuat ya sang ibu tersebut untuk bisa ditemani adalah ya sang anak, sang penanya ini ingin juga melihat si kakek yang sakit, nah begitu, atau ingin bertemu dengan keluarga-keluarga yang ada di sekitar tempat yang dituju, kan itu merupakan bentuk silaturahim. Lalu sampaikan kepada sang ibu, bukankah silaturahim itu akan menambahkan usia dan ya menjadi sebab tambahnya usia, begitu juga menjadi sebab luasnya rezeki. Sampaikan hadis Nabi SAW yang artinya yang bunyinya man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi athari falyasir rahimahu, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW yang artinya siapa saja yang suka diluaskan rizkinya dan dipanjangkan usianya, diluaskan pada rizkinya dan dipanjangkan pada usianya, maka sambunglah silaturahimnya. Demikian. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bisa juga untuk apa? Membuat ibu tidak menolaknya. Wallahu taala alam. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang saleh dan salihah beserta dengan keluarga kita dan masuk surga bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Adapun kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Saya mohon maaf kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kebutuhan dana kita dan kekurangannya adalah 2,7 sekian miliar rupiah. Anda masih punya kesempatan yang banyak untuk bisa memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang akan terus mengalirkan pahala tatkala telah tiada ketika dimanfaatkan apa yang telah diinfakkan tersebut. Miliki aset akhirat dengan menyalurkan sebagian harta yang telah Allah titipkan kepada kita ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Di layar kaca Anda itu Anda bisa melihat informasi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.